Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk dapat hadir dalam kegiatan tasyakuran dan juga pengukuhan komunitas guru penggerak Kabupaten Banyuasin. Salat dan salam tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita yang hadir di ruangan ini mengharap syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan Bapak Reza Palepi. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Bapak Hasmi Esos MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang SMK Ibu Mundia Buni SE Eskom MSI. Yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Hermain MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Bapak Aminuddin SPD SIP MM. Yang kami hormati Kepala BKP SDM Kabupaten Banyuasin Bapak Dr. Andes Edi Haryono. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banyuasin. Yang kami hormati MKKS dan pengawas TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Banyuasin. Kemudian yang kami hormati dan juga banggakan pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan juga rekan-rekan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Bunga melati sedang berkembang, tumbuh indah di atas jambangan. Gembira hati terasa riang, hadirin datang penuhi undangan. Terima kasih. Satu lagi, bunga selasi di tepi selokan, meja makan buat angkringan. Terima kasih kami ucapkan kepada tamu dan para undangan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, tamu undangan yang kami hormati dan banggakan, saya selaku Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Banyuasin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Dan pada kesempatan yang kami sangat tunggu-tunggu ini, kami bersyukur dan juga bersama-sama dengan Bapak dan Ibu kami telah menyelesaikan pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan 9 bulan lebih, bahkan hampir setahun karena terjadi transisi perpindahan pengelolaan dari P4TK Matematika Yogyakarta ke BGP Provinsi Sumatera Selatan. Jadi total kami bukan lagi 9 bulan, jadi 1 tahun lebih sekian hari. Bapak dan Ibu sekalian, saya laporkan calon guru penggerak atau mulai kemarin alhamdulillah sudah diumumkan dan dinyatakan sebagai guru penggerak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 77 orang dari Kabupaten Banyuasin alhamdulillah lulus dengan amat baik. Terdiri dari PAUD dan TK ada 2 orang, dari guru SD ada 34 orang, SMP 32 orang, SMA 11 guru, dan SMK ada 8 guru. Totalnya ada 77
guru dari semua jenjang lengkap, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kami mohon dukungan dan doanya semoga konsisten dan istiqomahnya setelah menjalankan pendidikan selama kurang lebih 1 tahun di pendidikan guru penggerak ini, tentunya bisa menjalankan menjadi guru yang bisa tergerak, bergerak, dan juga menggerakkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, guru penggerak ini merupakan guru bangsa yang terpanggil untuk mendorong perubahan pendidikan di negeri ini menuju yang lebih baik lagi. Peran guru penggerak yaitu mampu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, baik di sekolah intern dan juga intrasekolah, mampu berkolaborasi dengan rekan dan membimbing rekan di sekolah, dan juga mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Dan Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa model pendidikan guru penggerak ini 70%-nya adalah on the job training. Jadi kita sebagian besar tetap bisa melaksanakan proses belajar dan mengajar, walaupun dalam 1 tahun kita melaksanakan pendidikan guru penggerak. Dan sekitar 70% itu kita habiskan di sekolah untuk bagaimana kita bisa tidak hanya bergerak kitanya, bisa menggerak, bisa bergerak dan juga menggerakkan. Dan saya sebagai koordinator guru penggerak Kabupaten Banyuasin Angkatan 4 mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah mendukung penuh terlaksananya pendidikan guru penggerak sampai dengan hari ini. Sebagai akhir kata, saya tutup lagi dengan pantun. Banjarmasin ada di Kalimantan, Banyuasin pastinya punya Sumatera Selatan. Guru penggerak hadir untuk memajukan pendidikan. Kepada Bapak dan Ibu kami mohon dukungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kata sambutan dari Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Banyuasin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah dong untuk Koordinator Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Banyuasin. Luar biasa semangatnya ya. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Kecamatan Sembawa yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kecamatan, Bapak Putra Samudra SPD IMSI. Bapak, selamat datang. Begitu juga selamat datang kepada Ketua PGRI Kabupaten Banyuasin, Bapak Nasukman SPD MSI. Terima kasih Bapak sudah datang ke acara kami. Iya, baik Bapak Ibu tamu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin. Dalam ini akan sampaikan yang kami hormati Bapak Hasmi Esos MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Riza Pahlavi MM. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Bapak Aminuddin SPD SIP MM. Yang kami hormati Kepala Walai Guru Penggerak Bapak Dr. Andes Hermain MM. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidik, Kepala BKP SDM Kabupaten Banyuasin Pak Edi Haryono. Yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyuasin Pak Nasukman. Yang kami hormati Ketua Komunitas Guru Penggerak Bapak Nuril Yunus Eskom. Yang kami hormati para guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin
Yang kami hormati juga Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Mondia Boni, terima kasih Ibu. Yang kami hormati Kepala SPP Sumbawa atau yang mewakili para guru penggerak angkatan keempat yang pada hari ini kita bersama-sama tasyukuran atas selesainya mengikuti pendidikan dalam rangka kita meningkatkan kompetensi. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Banyuasin, Bapak Haji Askolani MH, yang mana pada kesempatan ini beliau tidak dapat hadir bersama-sama kita karena beliau ada tugas di Jakarta, dan beliau menyampaikan pesan, salam kekeluargaan dan permohonan maaf untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya pada kesempatan ini kita tahu bahwa program Sekolah Penggerak ini merupakan program dalam rangka mendorong proses transformasi di dalam satuan pendidikan, di mana punya tujuan untuk meningkatkan capaian hasil belajar agar dapat meningkatkan para peserta didik kita secara holistik, baik dari aspek kompetensi, kognitif, literasi, dan numerasi. Selain daripada itu juga, ini Bapak Ibu, para guru ini mengikuti sekolah penggerak ini salah satu kita dalam rangka meningkatkan kompetensi daripada tenaga pendidik kita. Karena kita tidak menyadari bahwa perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat itu, baik di tingkat daerah, regional, maupun nasional, maupun di tingkat dunia, ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa? Karena kita mengikuti. Disinilah kita dituntut bagaimana kita berkompetensi untuk meningkatkan kemampuan kita, bagaimana kita ke depan meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak kita, apalagi kita masuk sekarang di era revolusi industri, mulai dari R10 sampai dengan R5.0 ini. Nah, ini sangat dibutuhkan dengan perkembangan zaman ini. Nah, tentu di sini diharapkan melalui pendidikan guru penggerak ini kita dapat membentuk profil guru Pancasila. Profil guru Pancasila, kita menyadari bahwa Pancasila sudah tahu kita bahwa merupakan filsafat bangsa Indonesia. Nah, di sana kadang kita lupa melihat tujuan daripada kita merdeka. Tujuan dari kita merdeka itu ada tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu salah satunya adalah di alinea keempat itu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa inilah. Karena kita menyadari sepenuhnya bahwa para pejuang kita di dalam membuat dokumen, dalam mengkaji, menganalisa landasan ideal negara kita Pancasila itu ada turunannya lagi, sampailah ke Undang-Undang Dasar 45, sampai ke peraturan minta, peraturan daerah, terbentuklah lembaga-lembaga negara untuk memajukan kesejahteraan ini melalui suatu proses. Salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu diwujudkan dari dalam pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah setiap warga negara berhak atas pendidikan. Inilah. Nah, sejalan dengan berjalannya pemerintahan negara ini, daya saing melalui pasar bebas, global, dan lainnya kita dituntut untuk mengikuti perubahan-perubahan
tantangan, ancaman, tantangan, hambatan yang masuk dari luar. Sekarang industri dikolaborasikan dengan IT, dengan teknologi yang dulu mungkin kita kalau ke bank itu dulu antrian sampai ke bank, antrian mau transfer. Sekarang cukup kita klik di HP saja. Nah, inilah tujuan kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Karena 2045 bangsa Indonesia akan menuju Indonesia emas. Kita harus menyiapkan kader-kader bangsa kita, anak-anak kita, untuk meningkatkan kompetensinya. Tentu untuk meningkatkan kompetensi anak kita, kemampuan anak kita, diharapkan bapak-bapak, ibu, para guru mulai dari tingkat PAUD sampai SD, SMP sampai SMK, maka melalui salah satunya melalui pendidikan guru penggerak inilah salah satunya. Diharapkan nanti bapak-bapak, ibu-ibu, para guru penggerak ini dapat melihat, memberikan pembelajaran kepada anak kita, kepemimpinan, kemudian kompetensinya, bakat dia lihat bagaimana, berkolaborasi bagaimana nanti ke depan anak ini bisa memanfaatkan sumber daya alam yang di Banyuasin ini bisa mereka kelola. Salah satu dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Kita selama ini banyak menggunakan hanya sebagai hulunya saja, tidak mampu kita. Sementara kita lihat sendiri tidak terlalu jauh. Karena kenapa? Kurangnya kemampuan dari masyarakat kita. Para pengusaha yang ada di Talang Kelapa, industri itu, ini air minum ini tidak ada pribumi yang mengelolanya. Semuanya dikelola oleh orang luar. Nah, inilah. Jadi guru ini salah satunya hulunya mencetak kader-kader bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya di Undang-Undang Dasar, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dicantumkan di alinea kemarin untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu kita harus belajar melihat apa yang terjadi ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selain daripada itu juga Pak Reza, bahwa terkaitan dalam rangka kami mencerdaskan kehidupan bangsa ini sesuai dengan program visi misi dari Bapak Bupati ada wujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Kemudian dalam misinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, itu salah satu. Kemudian diimplementasikan di dalam 7 program Pak Bupati, Banyuasin Cerdas, Banyuasin Sehat, salah satunya adalah mewujudkan Banyuasin Cerdas. Nah, melalui dari beberapa program itu, tentu juga kita melaksanakan bagaimana pemberdayaan masyarakat ini, memberikan minat masyarakat itu untuk meningkatkan anak-anak didik kita pengetahuannya adalah salah satu kita dengan membaca, literasi, menulis, membaca, melihat, menganalisa. Ini yang nantinya harapan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga harapan kita ini melalui program siswa membaca dan menulis. Kita bisa lihat nanti melalui membaca melalui Google dan lain sebagainya. Yang mungkin ini perlu ditanamkan bapak-bapak, ibu-ibu kepada anak-anak yang positif-positifnya saja. Pak Gubernur yang dalam hal ini wakil Pak Reja, sejalan dengan hal tersebut, alhamdulillah dengan program Pak Bupati, 7 program mulai 12 gerakan, ini 5 dari 12 gerakan itu ada 5 gerakan pemberdayaan masyarakat yang hasil survei Biro Pusat Statistik dari 10,74 tingkat kemiskinan kita turun menjadi 10%. Nomor 2 Banyuasin dari Kabupaten Kota Pagar Alam. Karena melalui 5 gerakan ini Pak Reja terkait dengan menunjang Sumsel mandiri pangan. Salah satunya kami pemberdayaan masyarakat untuk memelihara unggas
kemudian gerakan tanam sayur, gerakan memelihara ikan, kemudian lagi gerakan tanam obat dan keluarga termasuk cabai, laos, kunyit dan lain sebagainya. Yang berikutnya kalau ada yang nikah, ini kita lakukan calon mempelai pria itu untuk membawa buah-buahan dikasihkan pada mertuanya ditanam. Ini salah satu. Ini banyak kaitannya, memang sederhana kelihatannya. Bisa kita menurunkan angka stunting. Stunting ini jadi problema kita juga untuk menuju Indonesia emas di 2045. Bagaimana kalau kita sampai 20% stunting? Stunting itu merupakan calon bakal penerima BLT. Nah ini tantangan kita. Jadi ini Bu, ibu guru, ya, ini saya bisa berdiri di sini karena guru. Ketua guru penggerak tadi saya ucapkan atas nama Bupati dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin menyampaikan ucapan selamat dan sukses. Mudah-mudahan ilmu yang telah Ibu ikuti selama pendidikan lebih kurang 1 tahun ini dapat bermanfaat bagi Ibu sendiri, bagi anak-anaknya, guna untuk ke depan kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena kita tahu Bu, anak-anak sekarang kita ini yang 2 SMK mau SMP inilah mereka yang akan menggantikan estafet kepemimpinan kita. Kalau kita tidak dorong mereka untuk belajar melalui inovasi, ya, mereka tidak kreatif, kita akan ketinggalan lagi. Kita akan jadi konsumtif nantinya. Kita harapkan melalui pendidikan ini, guru penggerak ini kita harapkan ibu-ibu bisa mendorong kemampuan anak-anak kita yang sudah punya bakat. Bagaimana dia mempunyai inovatif, bagaimana nanti dia dari SD itu sudah bisa menganalisa persoalan dan permasalahan, paling tidak di sekitar lingkungannya. Sehingga ini kita dorong, hingga dia nanti akan mampu menghadapi tantangan, ya, ancaman dan maksudnya budaya, teknologi yang ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bangsa dan negara kita di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Banyuasin dan Sumatera Selatan. Oleh karena itu sekali lagi saya atas nama Bupati dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin menyampaikan ucapan selamat kepada ibu-ibu atas tasyukuran dan telah selesai melaksanakan lebih kurang 1 tahun mengikuti pendidikan dan program guru penggerak di Kabupaten Banyuasin ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada pantun dikit Pak Reza. Ada pantun tadi. Masuk tak ini? Izin menyampaikan pantun dulu Pak Reza. Buah tomat disayat-sayat. Nah, dibuat sambal itu. Bijinya banyak, dimakan ngengat. Ulat ngengat Mari belajar sepanjang hayat, sekolah penggerak selalu bersemangat. Ada 3, masih 2 lagi nih. Singa galak ke dataran rendah, tanahnya datar, terpatah-patah. Sekolah penggerak haruslah indah, membuat belajar terasa betah. Rasanya enak masakan opor dibawa mama pergi ke kantor. Sekolah penggerak adalah pelopor, bergerak bersama jadi inisiator. Tak tahu masuk ke mana dia. Jadi saya sebelum mengakhiri sambutan ini atas nama Bupati dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur yang dalam hal ini diwakili Pak Reza
kemudian Kepala Balai Guru Penggerak dan semua OPD yang terkait dalam hal ini, dan juga kepada ibu-ibu guru penggerak ya, yang angkatan keempat yang telah mengikuti ini, saya ucapkan terima kasih, dan mari kita bersama, mari kita bersatu, kita tingkatkan kualitas pendidikan kita dalam rangka kita memberikan kemampuan, kompetensi, inovasi kepada anak-anak kita ke depan. Karena perlu saya sampaikan di sini, saya selalu kalau mengikuti arahan dari Pak Menko Maritim dan Investasi, itu tim ahlinya itu Pak Reja umur 30 tahun semua. Tim ahli Pak Menteri itu umurnya 30 tahun semua. Jadi mereka disuruh mencari inovasi ya, untuk apa yang terjadi terhadap ekonomi ini, bagaimana melalui investasi apa, pola apa, skema apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini. Itu semua mereka itu sekolahnya dulu waktu SD, SMP-nya masih di kita semua, di Indonesia. Setelah mereka itu mengikuti pendidikan program doktor yang masih muda-muda, umur usia 30 tahun dari luar, yang mereka yang berprestasi, mengikuti pendidikan baik di universitas negeri, ya, yang di Indonesia mereka ditarik, yang dokter-dokter yang usianya masih 30, 35, ini mereka menjadi tim ahli menteri. Mereka inilah berpikirnya membantu Pak Menteri itu dalam menganalisa, mengkaji strategi pembangunan apa yang harus dilakukan. Nah itu. Dan di sini juga tentu melalui ibu-ibu ini bisa melihat nanti bagaimana ke depannya anak-anak ini nanti bisa berinovasi, berkreasi, mempunyai kompetensi, sehingga ini merupakan anak-anak kita nanti, Bu, ini menjadi aset, tidak lagi sudah menjadi aset Banyuasin, aset bangsa Indonesia. Siapa tahu ke depan nanti mereka akan melanjutkan para pemimpin kita. Kita tidak menyadari di sini, Bapak Ibu. Saya punya waktu di dinas sosial anak teman saya, bapaknya kabid. Ya. Dari 2000 yang tes ikut di Kementerian Sosial, dari 2000 seluruh Indonesia yang ikut tes di Kementerian Sosial di Inspektur Jenderal, salah satunya dari Banyuasin. Saya tanya kenapa bisa masuk. Dari SD, SMP, SMA di Banyuasin. Ranking terus ya Pak. Masuk ke Unsri. Komlut keluarnya. Ikut tes. Seluruhnya dari Universitas Negeri. Di salah satunya ada dari Unsri. IP-nya berapa? 3,9 sekian. Anak teman saya. Nanti ke depan, 20 tahun ke depan, kita tidak tahu ada dirjen, ada menteri dari Banyuasin. Ini salah satu. Ya mungkin ini sudah mereka jadi sudah aset bangsa ke depan. Ini harapan. Dan tentu semua ini mereka anak-anak kita tuh bisa menjadi prestasinya baik, duduk di pemerintahan dari 20.000 hanya 10 orang yang diterima, salah satu dari Banyuasin. Ini semua berkat mungkin anak didik ibu-ibu lah, para guru penggerak ini. Saya mengajak, mari kita bersama, mari kita wujudkan, tingkatkan pendidikan di Banyuasin dalam rangka mewujudkan Banyuasin bangkit dan sejahtera. Dan selanjutnya bermuara dari kesejahteraan itu adalah dicetak adalah dari para ibu, bapak, guru semua. Tidak akan mungkin seseorang itu akan sukses kalau tidak bisa dia membaca dan menulis. Karena peranan bapak ibu guru adalah salah satu mencetak kadar bangsa. Inilah wujudnya dalam rangka kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan sekali lagi Bapak Ibu guru, para guru penggerak ini saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan karena tugas guru sangat berat sekali mendidik dan mencerdaskan bangsa, insya Allah ini jadi amal dan ladang ibadah kita. Kita bekerja sambil mencari ibadah kita untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekali lagi beri tangan yang meriah dong untuk Bapak Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Bapak Hasmi Esos MSI. Terima kasih yang telah memberikan kata sambutannya. Terima kasih juga kami ucapkan telah hadir di hadiran kita adalah Kepala BPMP Sumsel, dalam hal ini diwakil oleh Bapak Dadang Daniswara MPD. Terima kasih Bapak sudah menghadiri acara kami di sini. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Banyuasin. Dalam ini akan dibacakan oleh yang kami hormati Dr. Andes Herman MM dari Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan keputusan Koordinator Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Banyuasin. Keputusan Koordinator Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Banyuasin nomor 0106 KGV BA _12/2022. Struktur pengurusan Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Banyuasin Angkatan 4 periode 2022 sampai dengan 2025. Koordinator Muhammad Nuril Yunus Eskom. Wakil Koordinator Ardiliansah SPD MVD. Wakil Koordinator 2 Eka Haryanto SPD. Sekretaris Eli Iriani SPD MSI. Wakil Sekretaris Eni Mariati SPD MPD. Bendahara Wahidin SPD. Wakil Bendahara Nepin Susanti SPD. Selanjutnya Divisi Pendidikan. Ketua Divisi Padlun SPD MVD. Koordinator TK PAUD Sederajat Elsa Melinda Putri SPD. Koordinator SD Sederajat Nur Ilwani SPD MPD. Koordinator SMP Sederajat Rosidah SPD MPD. Koordinator SMA SMK Sederajat Leniwati SPD MPD. Selanjutnya bidang organisasi. 1. Pelatihan dan pengembangan profesi. Ketua Ribut Waluyo SPT MSI. Sekretaris Bidang Turwati SPD. Anggota Nopi Pajarita SPD MM. Amelia Kurmiati SPD MPD. Supriyanti SPD MPD. Amanah Maulida SPD GR. Sauji SPD SD. Rusdiana SPD I. Kurnia Devi SPD. Selanjutnya Litbang Karya Tulis Ilmiah dan Literasi. Kepala Bidang Nur Hasan Hayati SPD MPD. Sekretaris Bidang Sutarni SPD SD. Anggota Ida Purnama ST MPD. Santi Pera Mulyani SPD MPD. Radmi Ardian MPD. Muhammad Merlis SPD. Sri Hasih Nurhayati SPD. Fitriana SPD MPD. Selamat SPD. Selanjutnya ketiga, pengembangan IT tim kreatif dan media sosial. Kepala Bidang Budi Saputra SPD. Sekretaris Bidang Ade Sumantri SPD. Anggota Sokep Pujianti SPD. Anto
Suryo Nugroho, maaf kami ulangi, Anto Suryo Negoro SPD Mkom, Ika Prihatiningsih, Ika Prihatiningstias SPD, Vera Oktarina SPD, Eka Suli Suci Trista SPD, Sobar Mualimin SPD, Vera Handayani SPD, Muhammad Hasan Basri SPD. 4. Humas Kerjasama Antar Lembaga dan Advokasi, Kepala Bidang Emma Juwita SPD, Sekretaris Bidang Zaleha SPD MPD, Anggota Suyitno SPD SD, Wiwi Handayani MPD, M Irwansah MPD, Depi Febrianti SPD SD, Saodah SPD, Tisna Anggraini SPD MPD, Muspita SPD. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang kelima ini olahraga, seni budaya dan kearifan lokal. Untuk kepala bidangnya Dekan Khairiyah SPD SD, Sekretaris Bidang Angga Kusumah Fitriansyah SPD, maaf, Anggra Kusumah Fitriansyah MPD, anggota Heri Capri SPD, anggota Hijah Winyanti SPD SD, Lydia SPD GR, Esti Miwar Winarni SPD, Endang Susilawati SPD, Robiono SPD MPD, Andri Setiawan SPD, Ahmad Robi Khadafi MPD. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang keenam ini kewirausahaan dan sosial. Kepala Bidang Belpi Yuliana SPD MPD, Sekretaris Bidang Esti Winarni SPD, anggota Pujiono SPD MPD, Lisa Nurpalesa SPD, Nur Hasana SPD MPD, Mahendra SPD MPD, Mardiana SPD, Elpan Dwi Mendra SPD, Rayon Sipayung SPD. 7. Kesekretariatan Dokumentasi dan Publikasi, Kepala Bidang Wayan Lanus SPD, Sekretaris Bidang Lucy Wulandari SPD, anggota Rolipa SPD, Dodi Irawan MPD, Emilia Kontesa SPD SD, Endri Weni SPD, Reni Febrianti SPD, Asria Monarika SPD, Uci Kurnia SPD. Ditetapkan di Banyuasin pada tanggal 28 Desember 2022, Sekretaris Eli Iriani SPD MSI, ditandatangani Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Banyuasin Muhammad Nuril Yunus Eskom, ditandatangani. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, sudah saya sampaikan keputusan Koordinator Komunitas Guru Penggerak untuk Kabupaten Banyuasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan dari tetap di tempat, dan kami persilakan yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan dan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Reza Pahle PMM, kemudian didampingi oleh Sekretaris Daerah. Kemudian didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Aminuddin SPD SIP MM. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya kukuhkan, apakah saudara siap untuk dikukuhkan? Naskah pengukuhan pengurus komunitas guru penggerak Kabupaten Banyuasin.
Pada hari ini Kamis tanggal 28 bulan Desember tahun 2022, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya mewakili Gubernur Sumatera Selatan mengukuhkan komunitas guru penggerak Kabupaten Banyuasin tahun 2022-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Ya, kami persilakan kepada dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Reza Pahli PMM, untuk memasangkan selempang, dan kami persilakan kepada seluruh untuk berdiri dan memasang selempangnya masing-masing. Ya, ini sebagai tanda sudah resminya, kalau kemarin calon, sekarang sudah menjadi guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin. Luar biasa ya. Dan di depan tuh dipasangkan selempang secara simbolis oleh pejabat sekretaris daerah Kabupaten Banyuasin, Bapak Hasmi SOS MSI tentunya, telah memasangkan dari koordinator komunitas guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin. Yang dilanjutkan dengan pemasangan selempang oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Bapak Aminuddin SPD SIP MM. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah dong, luar biasa ya, apresiasi seluruh dari provinsi ya dan Kabupaten Banyuasin atas lulusnya guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin. Ya, kami persilakan kalau sudah memasangkan selempang untuk berfoto bersama ya secara simbolis. Kami persilakan kepada, ya kami persilakan, kami panggil dari LPMP Provinsi Sumatera Selatan. Kami persilakan kepada dari LPMP Provinsi Sumatera Selatan ya. Ya, BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Ya, kami persilakan untuk foto bersama ya, juga didampingi oleh Kepala Bidang SMK Ibu Mondiaboni SESkom MSI tentunya. Ya, kepada ya, ini luar biasa apresiasi ya dari provinsi tentunya, dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Ini sempat hadir Kepala Dinasnya langsung ya, Bapak Dr. Haji Reza Pahli PMM, kemudian Kepala Bidang SMK Ibu Mandioni SKOM MSI, kemudian dari BMP Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin. Bangkit ya. Baik Bapak Ibu tamu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan komitmen guru penggerak yang akan dipimpin oleh Bapak Nuril Yunus Eskom. Kami persilakan. Cek 1 2 3. Cek. Komitmen guru penggerak. Cek 1.
Komitmen Guru Penggerak Kabupaten Banyuasin Angkatan 4. 1. Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. 2. Menjadi pengajar praktik bagi guru lain. 3. Mendorong kepemimpinan murid di sekolah. 4. Membuka ruang diskusi positif dan kolaboratif antar guru dan pemangku kepentingan. 5. Menjadi pemimpin pembelajaran yang memimpin well-being ekosistem pembelajaran di sekolah. Iya, baik Bapak Ibu teman kami hormati dalam bacaan komitmen, semoga nantinya seluruh guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin bisa mematuhi apa yang telah diucapkan ataupun yang sudah ditandatangani pada saat Lokakarya 9 tentunya ya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah dong untuk seluruh guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin. Oh, luar biasa ya. Kami persilakan kepada seluruh koordinator untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Iya. Iya, baik Bapak Ibu tamu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara ini luar biasa, sebagai dedikasi kami berikan kepada seluruh pengajar praktik kami, 16 pengajar praktik kami yang telah membimbing kami, mengarahkan kami sehingga kami bisa selesai pada hari ini. Ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk ke-16 pengajar praktik guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin. Kami panggil untuk maju ke depan ya, kepada Bapak Juanda Pirzal dari SMA Negeri 1 Rambutan. Kemudian Ibu Omip Tasliatus Soliha dari SDN 10 Muara Sugihan. Kemudian Ibu Eni Aprianti dari KB Tunas Harapan. Kemudian Ibu Rusmadi dari SDN Negeri 1 Talang Kelapa. Kemudian Ibu Ulan Gontina dari SMP Negeri 1 Sembawa. Kemudian Ibu Zaima Rosa SPDSD dari SDN 8 Tanjung Lago. Kemudian Ibu Lanjar Palupi dari SMP Negeri 4 Talang Kelapa. Ibu Retno Ayu Pertiwi dari SMA Negeri 1 Banyuasin 3. Ibu Rima Selino Tantia dari SDN Negeri 1 Banyuasin 3. Ibu Mas Niar dari SDN Negeri 1 Selat Penuguan. Kemudian Ibu Liskayani dari SDN 17 Air Kumbang. Ibu Yasniati dari KB Alipa. Kemudian Ibu Sari Marlina dari SMP Negeri 6 Talang Kelapa. Ibu Salvina Yosefin dari SMP Negeri 1 Talang Kelapa. Kemudian Ibu Atriana dari SMP Negeri 1 Sembawa. Dan Ibu Linda Purnamasari dari SMK NU Muara Padang. Kita beri tepuk tangan yang meriah dong untuk ke-16 pengajar praktik guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin yang telah membimbing kami, mengarahkan kami sebagai tanda kasih kami. Kami akan memberikan sebuah tanda kasih yang akan diberikan oleh perwakilan dari guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin. Ya, kami persilakan. Ya, terima Secara kasih. bergiliran. Kami ucapkan kepada Silakan Bapak, untuk Ibu dokumentasi pengajar untuk praktik. Silakan. mengabadikan setiap momen. Sudah susah payah, penuh suka dan duka, mensupport perjalanan kami. Ya, kami ucapkan dari terima kasih yang tak dari terhingga. Lokal Nol. Ini sebagai tanda sayang kami kepada seluruh pengajar praktik ke-16 Ya, luar biasa telah terima sabar kasih. membimbing kami sehingga kami bisa selesai dan bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak selama 9 bulan lebih. Ya, bukit tanda kasih. Sudah kita alami bersama. Ibu, terima kasih sudah kami para. Ya, kalau sudah selesai memberikan buketnya, kami persilakan untuk foto bersama.
karangan bukit mengenai kepada pengajar praktiknya diharapkan segera ini turun. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas dedikasinya yang telah mengaksikan pada kami. Iya, atur barisan sebagus mungkin. Ini sebagai simbolis saja, sebagai tanda kasih kami, terima kasih kami. Saya selaku mewakili dari Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin. Ya, kami persilakan kepada Bapak Sekda Kabupaten Banyuasin, Bapak Hasmi SOS MSI, didampingi oleh, ya, langsung saja. Inilah ke-16 pengajar praktik kami yang diberi kesabaran luar biasa menghadapi kami, ya. Dan alhamdulillah hari ini kami selesai, dan kemarin sudah pengumuman dan sudah lulus dari 77 dan mendapatkan predikat amat baik. Ya, kalau sudah selesai, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, sudah. Nanti kita lanjutkan setelah selesai acara. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi ya kepada 16 pengajar praktik kita yang tersebar dari Kabupaten Banyuasin untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Wow, ya sampai berlinangan air mata karena menemani selama 9 bulan lebih, tidak, iya setahun lebih, lebih 9 bulan lebih, 14 bulan. Baik, Bapak Ibu tamu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Gubernur Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Reza Pahlevi MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bupati Kabupaten Banyuasin yang dalam hal ini diwakili langsung oleh pejabat Sekda Kabupaten Banyuasin Pak Hasim SOS MSI Pak Asmi, ya, yang juga sama-sama kita hormati Kepala BGP yang dalam hal ini diwakili langsung oleh Bapak Dr. Andes Herman MM, yang juga sama-sama Kepala LPMP dulu namanya, atau yang wakili Pak Dadang, ya, yang juga sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Pak Aminuddin, juga yang sama-sama kita hormati Kepala BKP SDM masih Edi, masih Pak Sekda, ya Pak Edi Haryono, yang juga sama-sama mewakili Kepala Dinas Pendidikan. Ya, kalau saya bukan Kepala Dinas Pendidikan, mewakili Gubernur Ibu Mondiaboni SIKOM MSI, sekaligus definitif beliau adalah Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Yang juga sama-sama kita hormati mewakili Pak Camat, ya Pak Sekcam, Ketua PGRI Kabupaten Banyuasin, Ketua MKKS SMA SMK, begitu juga Ketua MKKS baik jenjang SMP SD, dan rekan-rekanku guru penggerak jenjang baik dari PAUD TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang semua kita insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Haji Herman Deru, yang harusnya beliau akan langsung hadir di tengah-tengah kita,
tapi dalam waktu yang bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan beliau mewakilkan ke saya. Mudah-mudahan tidak hadir langsung Pak Haji Herman Deru tidak mengurangi semangat dan gairah motivasi kawan-kawan guru penggerak angkatan keempat yang baru menyelesaikan pelatihan dan pendidikannya lebih kurang 10 bulan. Bapak Ibu hadirin hormati, saya tidak banyak yang saya sampaikan. Tadi sudah dirangkum oleh Pak PJ Sekda, Pak Asmi ya. Sudah cukup banyak benar yang dikatakan Pak Asmi. Saya hanya menyimpulkan saja dari apa yang sudah tadi kita lihat dan sudah kita kukuhkan. Pertama, tiada lain, saya mengucapkan selamat kepada guru-guru lebih kurang 77 untuk Kabupaten Banyuasin itu Pak Sekda telah berhasil dengan predikat amat baik. Tepuk tangan dulu. Apa sebab? Karena guru penggerak ini suatu kebanggaan. Ada nilai plus dibandingkan guru-guru lainnya. Nilai plus ini tidak lain, sengaja saya tidak sebutkan yang terhormat. Tadi sudah kita lihat atas sentuhan dari pengajar guru praktik yang sangat luar biasa. Tepuk tangan lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Gubernur memesan kepada kita bagaimana kita mencapai visi misi gubernur, wakil gubernur Sumsel maju untuk semua. Tadi sudah diuraikan oleh Pak Pejabat Sekda. Benar itu. Itu ada di pangkuan kita namanya guru. Bagaimana sumber daya manusia akan meningkat kalau gurunya tidak ditempa dengan ilmu yang cukup lengkap. Maka dari itu saya dapat menyatakan dan dijamin ini Pak Pejabat Sekda, guru penggerak yang sudah lulus baik angkatan 1, 2, 3 dan ini yang keempat dari semua jenjang di Sumatera Selatan, saya yakini cerdas. Tepuk tangan dulu. Kalau cerdas sudah pasti pintar, kalau pintar belum tentu cerdas. Saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Pejabat Sekda saja. Cerdas ini harus ada di guru-guruku yang ada di wilayah Sumatera Selatan, baik jenjang PAUD TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kita tidak berbicara SD, SMP atau PAUD SD, SMP itu itu milik kabupaten. Tidak bicara SMA, SMK, SLB itu itu milik provinsi. Tapi gubernur sebagai kepala wilayah tanggung jawab penuh maju mundurnya dunia pendidikan. Tepuk tangan dulu. Oleh karena itu pada kata cerdas ini punya makna itu Pak Pejabat Sekda. Tidak lain pada rekan-rekanku guru yang sudah 77 yang tadi telah dikukuhkan melalui komunitas yang tadi di koordinatornya adalah Pak Nuril ya. Saya yakin percaya C-nya itu harus sudah mulai berpikir C-nya itu canggih. Tepuk tangan dulu. Kalau tidak berpikir canggih itu masih guru biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sudah guru penggerak, bagaimana kita harus menunjukkan pemikiran kita canggih. Canggih selain dari canggih apa? Harus cepat tanggap. Itu yang harus saya minta dan saya harapkan. Karena apa? Karena memegang guru penggerak itu Pak Pejabat Sekda perlu diketahui, insya Allah untuk pengembangan karir ke depan, tidak ada lagi yang namanya diklat pengawas, tidak ada lagi yang namanya diklat kepala sekolah. Seorang yang sudah duduk sebagai guru penggerak, jika saatnya mungkin dibutuhkan oleh SDM di kabupaten kota termasuk provinsi, bisa menjadi pengawas, bisa menjadi kepala sekolah. Tepuk tangan lu. Maka dari itu saya minta pemikirnya sudah harus C-nya canggih dan cepat tanggap. I-nya tidak lain, tadi sudah ada saya lihat, yaitu apa? Ekosistem di dalam pembelajaran. Tentu berbeda ekosistem pada saat-saat dulu, karena ekosistem pembelajaran yang harus dilakukan pada guru penggerak ini sangat mendahulukan dan memperhatikan, memfokuskan siswanya. Kalau Bapak Ibu sebagai guru penggerak masih maklatulah, tahu maklatulah ya, nah itu akan memalukan. Tapi itu tidak terjadi di Sumatera Selatan, mungkin terjadi di Indonesia bagian timur. Amin ya. Jadi E-nya
ekosistem pembelajaran. Selain dari ekosistem pembelajaran, saya titip juga kepada Bapak Ibu guru penggerakku. Pak Gubernur sangat betul memesankan ini. Dalam salah satu menurunkan tingkat kemiskinan, Banyuasin sudah menurun tadi, lebih kurang berapa koma ya, desimal. Dan salah satu mengurangi pengangguran. Tolong guru selain dari ekosistem pembelajaran, apa ini itu? Di situ diaplikasikan dalam pembelajaran kepada anak didik kita, entrepreneur, mempunyai jiwa kewirausahaan. Tolong jangan lupa. Lalu huruf R pada kata cerdas. Saya menyimpulkan tadi ada disinggung oleh Pak Sekda, Pak Asmi tadi kan. Sebutnya apa? Jangan lupa R itu reading, membaca. Itulah ilmu dari semua Bapak Ibu, menambah ilmunya. Kalau malas membaca, itu bukan seorang guru penggerak. Kalau guru penggerak harus hobi membaca. Apalagi kita sudah namanya ada duta literasi Provinsi Sumatera Selatan, duta literasi Kabupaten Kota. Salah satu literasi itu adalah reading, dan itu membaca. Selain dari membaca apa? Readingnya apa? R-nya. Jangan lupa dibekali, dipondasi dengan religius, agama yang dianut, supaya pondasi ini betul-betul tertular kepada anak didik kita. Selanjutnya huruf D pada kata cerdas. Pesan Pak Gubernur melalui saya, harapan kita semua, bagaimana kita mau maju kalau kita tidak disiplin. Jadi D-nya disiplin. Mohon maaf, saya selalu di mana-mana yang namanya kegiatan, saya pasti minimal 5 menit saya sudah hadir. Karena apa? Memberikan contoh. Karena kita adalah dunia pendidikan. Ya, oleh sebab itu, disiplin, tolong guru-guruku di mana saja berada, lebih baik kita menunggu daripada kita ditunggu. Itulah cita-cita dunia pendidikan supaya maju. Ya, hanya pada kata cerdas apa? Hanya tidak lain akhlak budi pekerti. Seorang guru berbeda dengan pegawai-pegawai di luar dunia pendidikan. Kalau kita pakai jilbab konsisten, ya tidak Pak Sekda, pakai jilbab terus. Walaupun nak nyanyi dangdut, misalkan ada organ tunggal di rumah, walaupun mau karaoke, jangan dibuka jilbab, tetap pakai jilbab. Itu salah satu ciri khas akhlak budi pekerti. Jangan betul ada perbuatan amoral. Ya, itu saya pesan kepada teman-temanku, guru-guru penggerak, ada 77 yang sudah lulus dan mendapatkan amat baik. Ya, jadi akhlak budi pekerti, dan berikut apa? Amanah. Jika ini Bapak Ibu pegang, insya Allah untuk menggapai apakah pengawas, apakah nanti kepala sekolah ya Pak Sekda, apakah nanti mungkin jadi kabid, apakah nanti gantikan Pak Aminuddin. Karena Pak Aminuddin gak nak tua juga. Nah, ya kalau tua pasti pensiun ya Pak. Seperti kami kan tak lama lagi pensiun kan. Nah, mungkin nanti Pak Edi jadi sekda, amin. Nah, kita doakan kan. Ya, karena Pak PJ ini sudah nak pensiun sama seumuran dengan aku. Nah, oleh karena itu hanya amanah. S-nya tidak lain. Apa S-nya itu? Sign. Harus diisi. Selalu saya menyatakan, kalau aqua diisi oleh guru itu penuh, insya Allah dia mengajar ke anak-anak itu siap kompetisi di mana saja dan biasa menang. Tapi bagaimana kalau gurunya ngisi aqua itu cuma separuh? Kenapa separuh? Karena ilmu gurunya cuma separuh. Kapanpun tidak akan menang-menang. Kapanpun cita-cita Pak Asmi tadi yang dikatakan ada dari Banyuasin tadi pacak gelar doktor, tidak lama lagi profesor, itu karena akuanya penuh. Nah, oleh sebab itu saya pesan kepada guru-guruku, sign, isi ilmu sebanyak-banyaknya, tidak terbatas, karena tidak akan menyusahkan Bapak Ibu. Justru itulah akan meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu. Yakinlah yang saya sampaikan ini, karena saya orang teknis, sudah merasakan sendiri. Tidak perlu kerja itu mau dilihat oleh pimpinan kita, tidak perlu. Kerja saja baik-baik, nanti Allah yang akan memberikan
oh inilah orang yang terbaik dari yang baik. Tepuk tangan dulu. Apalagi Bapak Ibu sudah lihat sendiri, di dalam setiap seleksi, di dalam setiap adanya rekrutmen, tidak ada lagi wong pintar tidak akan masuk zaman dulu. Ya, karena deking-dekingan. Yang pintar tidak masuk. Mungkin dia melalang buana wira swasta dan lain-lain. Tapi kalau sekarang terbalik, mogolah dia pangkatnya apa, tidak pakai deking-deking. Hasil tes langsung keluar. Ya tidak? Nah itu hasil yang luar biasa. Satu-satunya ilmunya apa? Sains, ilmu harus diisi. Ya harus diisi. Tolong itu sains, ilmu diisi. Selain dari sains apa? Tolong di-share. Bagikan dengan rekan-rekan. Saya sangat bagus lagu tadi kan. Jadi share lagunya tadi, sharing. Ya, sharingnya sharing kepada teman-teman. Jangan ego. Ya, jangan ego. Kita ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Biasanya dalam satu guru satu sekolah ada dadanya 5 atau 7 kan guru mata pelajaran yang sama. Nah, MGMP selama ini banyak congkaknya tinggi. Masing-masing menunjukkan hebat galau. Padahal kita tahu dari 7, kita umpamakan ada 7 karena saya bidangnya matematik itu Pak Sekda. Kalau kita bidang matematik 7, saya yakin 7 itu tidak semua pokok bahasan di dalam matematik, baik yang namanya aljabar, trigonometri, geometri, itu kan tidak semua kita kuasai. Ada saja saat kita kuliah, mata pelajaran tertentu tidak lulus-lulus, betul tak? Nah ini kok dalam MGMP sok pinter galau. Harusnya di situ keterbukaan. Yang pinter memberikan sharing ke ilmu yang tidak. Kalau saat itu mau langsung masuk, namanya tua, mungkin agak lemot, ya kan? Mari saat kita mau mengajar mata pelajaran umpama si A. Si A ini paling tidak disukainya pelajaran umpama trigonometri. Dari 7 ini ada si A. Si A ini minggu depan nak ngajar pokok bahasan tentang trigonometri. Nah manfaat ke MGMP ini, kelompok ini tadi, oh Anton yang memang hebat trigonometrinya pada waktu kuliah, A. Tidak langsung, artinya langsung lulus. Mbak iya sampaikan, Anton, minggu depan aku minta tolong kamu saja masuk ke kelas aku. Jangan kita macak-macak. Ujung-ujungnya anak yang diajari oleh si A tadi, apapun soal trigonometri tidak pernah benar. Siapa yang berdosa? Guru itu. Jadi guru itu yang namanya masuk surga benar kalau ngajarnya benar. Kalau ngajarnya salah tidak diakui, neraka. Nah oleh sebab itu Pak Sekda tidak terjadi guru di Sumatera Selatan, tapi ada guru di Irian Sano. Amin. Ya oleh sebab itu satu kata, cerdas. Ya Bapak Ibu, oleh sebab itu kita yel-yel dulu. Kalau aku sebut, sebelum saya akhiri, aku dititipi Pak pejabat Sekda pantun. Tapi pantunnya setetak sekutung. Kira-kira bunyi pantunnya dikatakan pantun jadi, dikatakan cuman statement juga jadi. Pak PJ Sekda suatu saat mengajak kita liburan. Liburan ini ke Irian Jaya. Di Irian Jaya ada burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang Lun ya luar biasa pada hari ini ya, tamu kita banyak yang datang. Kami minta maaf kalau banyak terjadi kekurangan. Jadi kita sebagai manusia biasa, jadi kami minta maaf yang sedalam-dalamnya. Dari acara yang selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan foto bersama, tetapi fotonya tetap di posisi di tempat, tetapi berdiri semuanya. Ya, kami silakan kameramen untuk mengambil momennya di depan. Banyuasin, adil dan sejahtera.
Wow, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita sinergi, ya. Sinergi seperti ini. Sumsel. Maju untuk semua. Maju untuk semua. Sekali lagi ya. Sumsel. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Oh, luar biasa ya. Kita ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu tamu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini bersama-sama kita melepaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, saya Heri Kapri. Saya Padun. Mohon maaf bila salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Jangan dipetik buah sempaya. Di dalam baskom berisi satu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.